Dalam konteks melindungi dan mengayomi, kita harus mengatur rumah pada sektor barat laut Juragan. Karena disitulah sektor di mana kita bisa mengatur kekuatan agar kita bisa menjaga. Jangan sampai menjadi pemimpin kemudian mengorbankan anak buah sendiri demi kepentingan pribadi. Karena setiap perusahaan, pebisnis, tentu paling penting dengan Tenggara ini. Kenapa? Karena disitulah secara umum sektor keuangan juga kan. Kalau dia sebelumnya mebel terus kemungkinan gagal begitu, itu nggak masuk di akal. Nah, bisa saja kegagalan tuh karena dia memulainya pada tahun yang nggak cocok gitu. Masalahnya sebelumnya dia tinggal di rumah menghadap ke selatan, dia bilang. Kalau dia rumah menghadap ke selatan, potensi dia kalau dia tuh ada kemajuan di situ, saya khawatir dia banyak masalah pada kesehatan anak laki-laki. Dan kalau dia itu sudah lama tinggal di posisi itu, saya khawatir dengan keturunan anak laki-laki tersebut. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Hari. Gimana kabar? Always ya? Oh, selalu dong. Selalu banget. Apalagi kan ini malam Capgo. Malam apa, Kak? Capgo. Tahu nggak Kak malam Capgo? Malam apa? Gimana nih, Pak, Kak? Malam Capgo. Jigue Capgo, ya artinya hari ini tanggal 14. Anda tadi datang ke studio melihat ke langit nggak? Cerah sih. Bukan soal cerahnya, bulan pun purnama. Oh, nggak kelihatan dari studio. Nanti deh, tapi waktu saya balik kemarin hari Rabu, itu emang kelihatan lumayan bulat sih. Berarti puncaknya hari ini ya? Betul, besok ya. Besok. Iya, besok bulat sekali. Ini hari sudah bulat. Besok makin bulat. Betul sekali. Ini menjadi kabar baik tentunya ya. Apalagi diberkati juga dengan langit yang cerah ya. Betul sekali Juragan. Semoga semua sahabat semua kabarnya juga sehat. Pak Kang, di YouTube yang lagi ramai apa ini Pak Kang? Ini ada yang kemarin kita sudah singgung, yaitu pertanyaan yang biasanya sudah diajukan dan sudah berapa kali saya jawab juga gitu. Ya, ini pertanyaan yang sinonim datang dari Teddy Kristianto Gunawan. Pada video buang khawatir, bulatkan tekad Anda. Ya, dia bertanya nih, Juragan. Kalau tempat tinggal di apartemen, di arah rumah dilihatnya bagaimana ya? Dari balkon atau dari pintu masuk? Bagaimana Juragan? Jadi gini Juragan, jadi mudah-mudahan pembahasan saya kali ini bisa mencerahkan sahabat Sonora yang selalu mengajukan pertanyaan serupa itu. Pada prinsipnya, ajas yang paling pertama daripada menentukan posisi rumah adalah bersandar pada gunung melihat lautan. Nah, supaya dapat gambaran yang bagus, saya menyimpang dulu deh. Ya. Ada orang bijak kalau berujar gimana? Jangankan manusia, burung pun enggan hinggap pada dahan yang rapuh. Kenapa Juragan? Karena burung pun mau aman dong ya. Betul, terjatuh. Betul, apalagi kalau tempatnya nggak aman, kemudian nanti dia punya telur bagaimana? Betul.
Dia nggak bisa berkembang biak. Ya, kalau kita berkaitan dengan manusia, pebisnis, nggak bisa maju dong, ya nggak? Nah makanya itu dalam berkehidupan, terutama dalam berbisnis, kita nggak berlebihan kalau mengatakan bahwa pebisnis hendaknya mengacu menjadi satu pohon yang besar dong ya, dengan dahan-dahan yang kuat, betul nggak? Betul. Iya, saya ingat satu cerita, ada nasihat dari guru, ya guru lama 5.000 tahun yang lalu dari Changchong. Dia mengatakan bahwa kalau Anda melihat pohon yang sangat besar, ya Anda harus menghormatinya. Kenapa juragan? Karena dia bisa dijadikan fondasi yang kuat. Karena untuk menjadi pohon yang besar sudah melampaui berbagai macam deraan angin, hujan, topan bahkan, ya toh? Betul. Iya, makanya dia dapat kita jadikan patokan bahwa kita nggak perlu khawatir menghadapi berbagai macam masalah, itu dong. Kalau kita mau menjadi orang yang besar gitu. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang besar, katakanlah kita sebagai pebisnisnya, sebagai pengusahanya, tentu kita mau menjadi pemimpin yang bagus dong ya. Betul, setuju. Nah, yang bagus tuh yang bagaimana? Yang punya tanggung jawab dong. Yang bisa melindungi, bisa mengayomi para bawahan. Juga tidak berbicara, bersikap atau berperilaku sembarangan. Nah, dalam konteks melindungi dan mengayomi, kita harus mengatur rumah pada sektor barat laut juragan. Karena disitulah sektor di mana kita bisa mengatur kekuatan agar kita bisa menjaga. Jangan sampai menjadi pemimpin kemudian mengorbankan anak buah sendiri demi kepentingan pribadi. Ini tentunya nggak bagus dong ya. Tetapi sebaliknya juga, sebagai bawahan juga nggak boleh dong ya bersikap sembarangan ya, karena dia harus menjadi dahan-dahan yang kokoh pula ya, supaya dia juga bisa berlindung di pohon yang kuat dan kelak dia menjadi pohon yang besar juga toh. Nah, dalam konteks berbicara tadi, kita tentu harus bisa mengatur sektor utara. Apa tuh sektor utara? Sektor karir kita. Bagaimana karir kita bisa bagus? Kemudian timur, ya, bagaimana kita bisa saling menjadi satu tim yang baik, yang kompak. Kemudian selatan, ya, bagaimana kemudian nama kita bisa naik, ya, bisa membumbung dan tidak diremehkan oleh orang lain. Nah, itu pada sektor selatan. Ya, kemudian sebagai bawahan untuk menjadikan dirinya kuat, dia juga harus mengatur timur tadi dan juga tenggara. Karena setiap perusahaan, pebisnis tentu paling penting dengan tenggara ini. Kenapa? Karena disitulah secara umum sektor keuangan juga kan. Nah, kalau semuanya telah terbentuk, maka itulah pemimpin dan yang dipimpin yang dapat diandalkan karena bersikap bijaksana dan berkebajikan. Nah, dalam konteks ini yang kita atur barat daya dan barat, agar selain dia punya kebajikan, dia juga punya ambisi yang bagus. Nah, untuk mengatur itu semua juga kan, kita nggak bisa kalau pondasi tanahnya nggak cocok sama kita juga kan. Jadi kembali ke pertanyaannya Kristianto, ya Teddy, yang mana yang penting? Apakah hadap rumahnya? Apakah posisi daripada balkonnya? Kedudukannya? Ya kedudukannya dong. Ya, karena kalau kita berbicara pintu masuk, itu kan kita pernah mengasumsikannya sebagaikan mulut, Mulut kan adalah satu bagian, tapi kalau kita berbicara satu kekuatan adalah satu tubuh kan, ya. Makanya kalau tubuh ini bagus, dapat diketahui bahwa pemimpin dan yang dipimpin tentunya
adalah pribadi-pribadi yang dapat diberikan jempolan. Pribadi yang bagaimana yang jempolan berdasarkan sudut pandang feng shui? Adalah mereka yang misalnya mau mengkritik pun, kritik yang membangun dan diajukan langsung di depan yang dikritik. Nah, orang macam ini boleh kita sebut dia sebagai seorang guru, ya toh? Dan kalau dia memberikan pujian pun di depan, dia adalah sahabat, ya, memberikan pujian, memberikan kritik, tetapi di depan. Tetapi kalau yang memfitnah, kita harus hati-hati, dia adalah musuh, bisa juga musuh yang terselubung, ya bukan? Nah, ini konsep ini yang harus kita terapkan, ya. Kalau ini kita udah terapkan, maka kekurangan dari elemen-elemen kelahiran kita dapat kita seimbangkan juga kan, agar kita menjadi manusia sempurna nggak mungkin toh ya. Tetapi bagaimana kekurangan kita seperti yang selalu kita bicarakan. Oh, Anda kurang jiwa kepemimpinan, Anda kurang bergaul, Anda kurang semangat, Anda kurang disiplin, kurang ambisi, Anda kurang berkreativitas. Itu semua dapat diselaraskan, dapat diseimbangkan, ya. Nah, kalau ini bisa, ini kan akan menjadi penopang dong. Betul. Ya. Nah, makanya kembali lagi ke pertanyaan. Yang nomor satu adalah bagaimana kita menetapkan kedudukan, bersandar pada bagian belakang, sehingga jawabannya apa tuh? Kita harus bersandar, punya kedudukan. Maka adalah letak posisi tanah. Nah, dalam konteks rumah, tentu dia adalah kaflingnya toh. Pondasinya juga ya. Iya. Tapi kalau kita melihat apartemen, tentu bagian belakangnya dong ya. Oh, bagian belakangnya. Bagian balkonnya gitu. Nah, kemudian diperdulikan juga hadapnya, karena hadapnya ini kan ke pintu masuk, di mana energi mengalir memasuki ke dalam rumah. Ya, memang kalau kita berbicara apartemen dan rumah landed juga kan, tentu rumah landed lebih bagus dong, lebih kokoh. Kita bisa mencari betul-betul pada tempat yang lebih tinggi, bersandar pada gunung. Kalau di apartemen, lantai aja kita mau naikin, ntar pondasinya nggak cukup, ambruk loh apartemen orang. Iya kan? Makanya itu, kalau orang yang tinggal di apartemen biasanya lingkungannya semua udah banyak di apartemen, macam di Singapura, di Hong Kong gitu ya. Mereka pun kalau sudah maju juga kan, carinya di mana juga kan? Di penthouse. Kenapa di penthouse? Karena kalau kita bukan di penthouse, kemungkinan di bawah dan di atas kita ada apa kan kita juga nggak bisa mengatur ya juga kan. Masa tetangga di atas, lantai atas, tetangga di lantai bawah kita bisa atur. Ya, maka kalau sudah maju mereka cari penthouse. Namun kalau mereka udah maju lagi nih juga kan, mereka langsung mencari landed. Makanya bos-bos besar di negara-negara yang kebanyakan rumahnya di apartemen sudah maju, mereka cari landed supaya mereka lebih kokoh lagi menata semua yang tadi tuh, yang tadi sudah di dahan-dahan yang tadi, dahan utara, dahan timur, dahan barat, dan dahan tenggara sektor keuangan tadi. Masih ingat toh? Jadi itu jawabannya. Nah, kalau ini sudah dimengerti, nah diperiksa lagi tuh, ya, penataan dalamnya, utara yang boleh apa, yang nggak boleh apa, ya. Misalnya secara umum, jangan pernah misalnya meletakkan dapur pada sektor utara. Kenapa juga kan? Karena utara itu tempat air, sedangkan dapur harus tempat yang berapi, ya toh, untuk memasak. Ya, jangan sampai dipadamkan oleh air. Di mana tempatnya itu? Di selatan boleh, di timur boleh, di tenggara boleh, begitu toh? Nah, jadi kembali lagi kepada si burung tadi, harus mencari dahan yang cocok, terutama untuk dia membuat sangkar
untuk kemudian menelurkan keturunannya, toh? Betul. Iya, supaya masa depannya pun menjadi baik adanya. Oke, ini mudah-mudahan juga sekalian membantu sahabat yang selama ini juga bertanya-tanya ya soal mana yang hadapnya itu balkon atau pintu. Betul. Balkon. Ya, kalau itu semua tertata baik, kita sebagai pebisnis tentu seperti tadi saya sampaikan akan bertindak bijaksana dan berkebajikan sehingga kita punya prinsip dan tidak mudah kita digiring oleh opini orang lain. Karena seorang yang digiring opininya selamanya tidak akan pernah maju juga kan. Ikut mikir orang terus ya. Iya, kalau orang itu memang orang yang sebagai guru tadi kan yang mengkritik di depan. Tapi kalau dia itu sebagai penjerumus, pemfitnah, habislah kita. Tobo sendiri dia. Betul. Oke. Ya, jadi itulah konsep daripada bersandar pada gunung melihat lautan. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kan, ini kita langsung masuk ke pertanyaan kali ya. Boleh. Ini tadi sudah banyak yang ngantri. Yang pertama, Pak Kan, ini ada pasangan mau nikah. Yang pertama namanya Irawati, yang cewek. 30 Desember, Pak Kan. 30 bulan 12 Tahun 86. tahun 86. Pukul 12:30 siang. Pukul 12. Lewat 30 siang. Oke. Kemudian pasangannya Elias. Oke. 20 Juli 20 bulan 7 tahun 84. tahun 84. Pukul 14. 14. Ini mau menikah antara tanggal 11 atau 23 Agustus atau 21 November. Yang baik tanggal yang mana, Pak Kan? Tanggal berapa? 11 atau 23 Agustus atau 21 November. 11 Agustus, apalagi? Atau 23 Agustus 23 Agustus atau 21 November. 21 November. Mana yang baik ini, Pak? Sebentar. Ini kalau dari hitungannya kayaknya beneran dimakna ya. Kenapa? Kalau dari hitungannya agak rumit ini kayaknya. Ya kalau ini mesti teliti ya nggak. Biasanya kan ya karena dia sudah menghitung mau nggak mau lah saya bantu lihat. Di bulan Agustusnya jelek. Di bulan Agustus itu jatuhnya di bulan ke-7 Imlek ya. Pertama, bulan ke-7 Imlek ternyata memang hitungannya nggak cocok buat mereka. Kemudian kedua, bulan ke-7 itu kan
bulan yang paling dikhawatirkan oleh orang yang percaya bahwa bulan 7 itu bulan setan gitu. Ya, tapi terlepas daripada itu memang nggak cocok gitu ya. Kemudian tanggal 21 November itu bulan ke-10 Imlek. Bulan ke-10 Imlek nggak cocok juga. Waduh. Tidak cocok juga. Dua-duanya nggak ada yang cocok ini. Nggak ada. Kalau rekomendasi Pak Kang ada Pak Kang? Di tahun ini dia mepet banget mesti tahun ini ya. Ya, di tahun ini sebentar. Di tahun ini sebetulnya mereka juga nggak bagus loh untuk menikah. Sampai Desember pun berarti ya? Iya, walaupun sebetulnya dia nggak ciong, tapi untuk keberuntungannya Elias nggak bagus ya. Yang bagus itu tahun depan, ya. Tahun depan di bulan pertama Imlek itu bagus, ya. Di bulan pertama bagus, di bulan ketiga bagus, di bulan ke-9 lumayan, ya. Jadi antara 1, 3, atau 9. Iya, ya kalau yang paling dekat ya bulan pertama ya. Pertama, tahun depan nanti depan ya? Iya, tahun depan di bulan yang pertama itu yang paling bagus. Sedangkan di penghujung sekarang kan sudah bulan kedua Imlek gitu ya. Nah, kalau dia masih mau di tahun ini sebetulnya ada di bulan ke-6 Imlek dan bulan ke-9 Imlek. Tetapi orang yang punya kepercayaan bulan ke-6 itu juga nggak mau karena tengah-tengah tahun maksudnya gitu. Ya. Nah, kalau untuk jodoh mereka bagus jodohnya gitu ya, walaupun cara berpikirnya berbeda keduanya ini. Nah terus kalau soal usaha yang cocok apa ini Pak Kang keduanya? Untuk Elias yang paling bagus berunsur air dominan atau campuran tanah dengan air. Untuk Herawati ya yang bagus tuh yang berunsur kayu dominan dan logam dominan atau campuran antara api logam. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Nanti jadi silakan nih minta tanggal pernikahannya dipertimbangkan lagi. Kemudian ini yang selanjutnya, Pak ini tinggal 3 menit, muat lah ya. Oke. Ada dari Henry. Ya. Henry Kusuma. 5 Februari 87. 5 Februari tahun 87. 5 bulan 2 tahun 87. Pukul 20 lewat 5. Pukul 20 lewat 5. Kalau usaha yang baik, Pak Kang. Iya. Sekarang yang dilakoni usaha makanan kecil-kecilan. Sebelumnya sempat usaha mebel, terus ini ada keinginan pengen trading hasil bumi atau pertanian. Bagus. Yang mana? Bagus, pertanian bagus, makanan kecil bagus. Oh, tinggal ditekuni aja berarti ya? Betul. Ya. Kalau yang mebel Pak Kang, bagus juga? Bagus. Bagus. Kalau dia sebelumnya mebel terus kemungkinan gagal begitu, itu nggak masuk di akal. Nah, bisa saja kegagalan tuh karena dia memulainya pada tahun yang nggak cocok gitu. Itu bisa. Kalau istrinya namanya Intan Lenggu. Intan Lenggu. Betul. 16 April 93. Berapa? 16 April 16 bulan 4. Iya. 93. 1993 ya. Sekarang usahanya salon Jamnya. dan juga jualan aksesoris online. Jamnya juga kan. Oh jangan. Jamnya. Oh jamnya maaf. Jamnya nggak disebutin sih bahkan. Ya nggak berani lah. Sio ayam. Tapi sionya ayam ini bisa membantu juga. Ya memang sio ayam nggak usah dibilangin. Kalau di tanggal saya langsung tahu dia sio ayam. Lahirnya tanggal 25 bulan 3 tahun 2544. Yang saya butuh jamnya. Jamnya nggak disebutin sini Pak Kang. Berarti belum berani ini ya, memperkirakan yang ini ya? Iya, bisa keliru saya.
Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang langsung tersambung ya. Oke. Nah, lanjut Pak Kang, ini ada dari pasangan suami istri Pak Kang. Iya. Suaminya namanya Rahmat, pakai T. Rahmat. Rahmat, Pakai C. T. Enggak, tengahnya R-A. Oh, tanpa C, jadi langsung Rah. Oh, Ike. 15 Juli 85 15 bulan 7 tahun 85 tahun 85 pukul 18 lewat 20. 18.20. Kemudian istrinya Mariati, Mariati pakai I. belakangnya pakai I, tengahnya pakai Y. Oke. Kemudian 27 bulan 12 Ya. tahun 74, Tahun 74. betul. Pukul 9 lewat 30. Pukul berapa? 9 lewat 30 pagi. 9.30. Tadi Rahmat tahun 85 ya. Ini usaha yang cocok untuk Rahmat maupun Mariati apa? Kalau si Rahmat sekarang usaha toko sembako. Cocok. Cocok ya Pak Kang ya. Cocok, lanjutkan. Kalau untuk yang Mariati ini ada rekomendasi Pak Kang? Untuk Mariati yang paling cocok sebetulnya bekerja sama bagus ini berdua. Ya, jadi untuk Rahmat ini lebih cocok ke sembako non cair, ya, walaupun di cairannya juga cocok, ya. Tetapi Mariati di cairan jauh lebih cocok. Jadi sembako non cairnya bisa betul-betul dipegang oleh Mariati misalnya, walaupun kedua-duanya cocok di bidang sembako cair dan non cair. Jadi kembangkan saja bidang tersebut. Dan keduanya pun cara berpikirnya bagus kok, sama kok. Bisa saling bahu membahu kok. Tinggal eksekusinya berarti ini. Betul. Kalau rumah Pak Kang, rumah hadap kemana yang bagus? Hadap ke timur. Ke timur. Kemudian kalau untuk warna baju yang cocok? Kalau untuk Rahmat nggak ada yang diharuskan gitu ya. Kalau untuk Mariati sebaiknya sering pakai baju warna putih. Mariati handicapnya cuma suka sok tahu aja kok. Oh, Ya. itu aja ya? Iya. Oke, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya ada John Stephen. John. John, pakai H, John Stephen. John Stephen. Ya, Oke. 11 April 96 11 bulan 4 tahun 96. pukul 5 lewat 5 pukul 5 lewat 5 pagi. 5 lewat 5 Jam 5 pagi lewat 5. lewat 5 menit. Oke. Ini John Stephen lagi struggle dalam berbisnis. Soalnya sedang menjalankan beberapa bisnis sendiri. Salah satunya bisnis baju dan bisnis jasa konsultan arsitek kontraktor. Nah, pertanyaannya sebetulnya unsurnya apa? Unsurnya John Stephen ini apa, dan bisnis apa yang sebenarnya cocok?
John Stephen itu memang cocok untuk berbisnis ya, cocok juga untuk memimpin perusahaan. Asalkan seperti tadi saya sampaikan untuk siapa yang barusan tadi ya? Yang Mariyati sama Mariyati ya. Rahmat. Yang saya bilang jangan suka so tahu gitu. Ya, John Stephen lebih-lebih nih ya. Itu kendalanya yang harus dikurangi ya, dihindari. Dan yang harus dipacu adalah ambisi. Nah, John Stephen mau berusaha di berbagai macam bidang, boleh aja. Tapi kalau tujuannya nggak jelas, tentu nanti nggak ada yang nyampe dong ya. Padahal John Stephen ini orangnya cukup rajin. Hanya saja disiplinnya, tanggung jawabnya kurang. Itu yang harus ditingkatkan. Dan ambisi harus juga ditingkatkan. Makanya John Stephen sebaiknya sering memakai baju warna putih, ya toh? Nah, kemudian tadi dibilang bidangnya adalah pakaian. Ya, bidang pakaian dia termasuk yang cocok, terutama kalau dia lebih mengkhususkan untuk ke bahan baku pakaian yang dari polyester nylon, ya, atau campuran daripada katun dengan nylon tadi, itu oke. Kemudian sebagai bidang properti ya, perencananya, kalau dia itu arsitektur yang dia bangun, jauh lebih cocok ketimbang kalau dia menjadi pebisnis pembangunannya atau real estate gitu ya. Walaupun di bidang perumahan dia termasuk yang cocok, cuma perkembangannya di situ agak lambat. Itu saja, Pak Kang? Iya, tapi John Stephen kunci keberhasilannya tadi yang saya bilang, disiplin, tingkatkan tanggung jawab dan ambisi. Yakin dia pasti menjadi orang yang besar. Tapi kalau secara bisnis tadi sebetulnya aman ya Pak Kang ya? Aman, dia udah di bidang yang cocok gitu ya. Tinggal bagaimana mensikapinya gitu. Betul, tapi kalau dia selama ini misalnya lebih banyak bergerak di pakaian yang katun, perkembangannya memang lambat gitu ya. Terima kasih John Stephen. Kemudian Pak Kang, ada Tino TINO di Jakarta Timur. Ya. 8 Maret tahun 91. 8 bulan 3 91. tahun 91. Pukul 2 pagi. 2 pagi dini hari ya. Oke. Handicapnya Pak Kang? Handicapnya boleh dibilang 1 ya, agak males. Walaupun bukan males yang nggak ada obat gitu. Kadang lagi minatnya datang dia rajin gitu. Entar lagi anginnya berbalik arah dia nggak peduli. Put-putan gitu ya? Iya. Ya, jadi Tino harus lebih memacu semangatnya dan jangan kebanyakan diemnya gitu ya. Walaupun dia tuh orang yang disiplinnya bagus ya. Tapi kalau aksinya kurang, hanya menunggu, repot gitu ya. Jadi Tino harus mau bergerak dan jangan terlalu mengandalkan orang lain gitu. Ya, dan jangan pula dalam memakai keuangan jangan terlalu gampangan juga. Maksudnya jangan terlalu dermawan gitu maksudnya, atau jangan terlalu apa ya? Jangan kok boros gitu ya. Kemudian yang ditanya lagi? Usaha yang cocok? Usaha yang cocok dia banyak. Berunsur api dominan, tanah dominan, air dominan. Silakan pilih ya. Bisa juga campuran antara tanah dengan api, tanah dengan air, api dengan air. Banyak sekali pilihannya. Enak ya kalau gitu, tinggal ngejalaninnya yang harus lebih fokus ya. Betul. Kalau kesehatan Pak Kang? Kesehatan nggak terlalu ada yang mengkhawatirkan. Cuma satu hal, gula dikurangi. Dia terlalu banyak mengkonsumsi gula atau juga snack-snack begitu ya. Itu yang harus dikurangi. Kemudian juga jangan begadang gitu ya, dia nggak tahan untuk itu. Oke Pak Kang, nanti
kita lanjutkan di sesi terakhir ya Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, Iya. langsung lanjut aja Pak Kang ya. Oke. Ada Patamawon Kesuma. Patah. Pata pakai TH. Oh, pakai THA. Betul. Pata. Patamawon Kesuma. Mawon Kusuma. Betul. Ya. 25 Oktober 2005 25 bulan 10 tahun 2005 2005. pukul 22:24. Pukul berapa? 22:24 malam. 22:24. Ini jurusan sekolah dan juga bidang pekerjaan yang cocok apa Pak Kang? Oke, jurusan sekolah yang cocok kedokteran. Kalau kedokteran ditanya nanti bidangnya ya di dokter dong ya. Ini sementara secara general gitu ya kedokterannya, nanti untuk apa namanya fokusnya kemana ngikut lagi. Dia paling bagus kalau kedokteran bedah. Oke. Ya. Kemudian pilihan lain dokteran gigi, paru, spesialis paru, atau dia anak kandungan atau liver, ya. Kemudian dia juga cocok di perhotelan. Kemudian dia juga cocok di bidang teknik sipil dan juga teknik pangan, ya, food tech. Jadi industri makanan. Oke. Iya. Kalau untuk kesehatannya Pak Kang dan juga warna baju. Kesehatan dia jarang sakit, yang penting jaga lambung aja ya, mahnya ya, itu aja. Jadi dia boleh dibilang nggak ada terlalu yang menonjol dari begitu banyak rasa. Dia sebetulnya lebih ke pedas gitu ya. Nah, kalau pedasnya aja dikurangi gitu. Jadi nggak ada yang terlalu memberatkan dia sebetulnya dari hitungan kelahirannya gitu ya. Jadi yang penting jaga aja lambung, mah. Iya. Warna pakaian, kalau nanti sudah berbisnis, dapat proyek besar, tolong pakai baju warna kuning atau coklat, itu aja kok. Itu aja betulnya ya. Iya. Oke. Kemudian ada Rocana Damo. Bagus-bagus namanya. Ini lelaki. Kayaknya. Rocana pakai C ya Pak ya, Damo. Iya, soalnya rocananya ini yang bisa aja perempuan kan. Iya betul. Rocana Damo DHA. DHA. MMO. DHA MMO, iya. Rocana Damo Kesuma. Kesuma. Ini hari yang pakai Kusuma ini ada berapa orang? 1 Desember 2010. 1 Desember 2010 pukul 19 malam. 19 malam. Ini juga sama Pak kan, jurusan sekolah dan juga bidang pekerjaan yang cocok. Masih usia sekolah sangat ya, tapi ini keras kepala ya, pendendam. Kalau udah maunya bener-bener luar biasa kerasnya ya. Dan tentunya itu yang menjadi handicap dia punya
kemajuan. Kelak kalau itu tidak bisa dia buang, itulah menjadi batu sandungan bagi kemajuannya. Jadi ingat aja, kalau nanti dia dewasa terus banyak masalah, kendala tadilah yang harus segera diperbaiki. Kemudian juga kerajinannya, ini sulit diharapkan, harus sering dipacu, begitu juga dengan kedisiplinannya. Sedangkan sekolah, yang paling cocok cuma bidang perhotelan, kemudian teknik sipil dan kedokteran. Dan kedokteran yang paling cocok dokter kandungan, dokter anak gitu ya. Memang ada pilihan lain, cuma lebih lambat ya. Dia juga cocok di metalurgi misalnya, atau juga di food tech. Tetapi perbandingannya dengan yang tadi telah saya sampaikan di awal, itu di atas, lebih dari 10 kali lipat di atasnya. Oke. Kemudian ada Titus Wari Pribadi. Titus Wari Pribadi. 6 Oktober 6 bulan 10 tahun 1977 sekitar pukul 19 sampai 20 malam. 19 sampai 20 malam ya. Kemudian istrinya Sufi Dwi Winarsih. Sufi Pakai F. Dwi Winarsih. 8 bulan 3 tanggal 8 bulan 3 tahun 85 pukul 17:30 ya. Nah ini bahkan 2 tahun ini usahanya merosot terus. Sebelumnya tinggal di kontrakan, rumahnya menghadap selatan. Terus baru di tahun tikus logam bangun rumah kemudian, dan langsung ditempati pada saat tahun tikus logam atau sekitar 4 bulan yang lalu. Rumahnya sekarang menghadap barat atau hadap matahari terbenam, dan juga tokonya menghadap utara. Nah ini punya bisnis tokonya itu studio foto dan juga cetak foto, sama fotokopi plus ATK, sama jual tas, sepatu, dan juga jam tangan. Ini gimana Pak Kang? Usaha dan juga rumahnya, hadapnya sudah betul? Oke, tadi disampaikan bahwa Juragan Titus pindah rumah baru di tahun tikus logam, dan rumah itu baru dia bangun. Nah kalau dia bangunnya itu kapan mulainya? Kalau dia mulainya 1 tahun sebelumnya, itu yang bermasalah ya. Nah saya mau tanya, dia ada kasih data lain nggak? Seperti? Data anak misalnya? Enggak Cuma ya? nama. Enggak, masalahnya sebelumnya dia tinggal di rumah menghadap ke selatan, dia bilang. Ya, kalau dia rumah menghadap ke selatan, potensi dia kalau dia tuh ada kemajuan di situ, saya khawatir dia banyak masalah pada kesehatan anak laki-laki. Ya, dan kalau dia itu sudah lama tinggal di posisi itu, saya khawatir dengan keturunan anak laki-laki tersebut, gitu kan? Jadi dia kemudian pindah ke rumah yang posisinya menghadap kemana dia bilang tadi? Tadi untuk rumahnya ada barat. Menghadap ke barat itu juga nggak cocok ya, lambat gitu ya. Kalau yang pertama itu masalahnya mengenai kesehatan dan keselamatan, di rumah yang baru itu masalahnya tentu saja mengenai penghasilan yang nggak menentu gitu. Nah seharusnya dia menghadap ke timur laut atau ke timur. Tadi ada yang menghadap matahari terbit, yang mana tuh? Matahari terbenam Pak Kang. Oh matahari terbenam. Barat berarti tadi. Nggak cocok dong ya. Iya. Kemudian usahanya di bidang foto, studio foto, cetak foto, fotokopi gitu kan? ATK sama tas, sepatu, jam tangan,
tangan jual itu. Ya, kalau untuk jam tangan mungkin lebih maju daripada kalau dia jualan hardware yang ada mesinnya gitu ya. Tetapi kalau untuk fotografi, untuk fotokopi, dia oke ya. Dia ke dunia percetakan misalnya, itu dia cocok. Tetapi yang paling dia cocok memang di bidang berunsur kayu dominan. Dia dicocok juga di bidang tanah atau logam dominan. Tetapi perkembangannya lambat. Jadi kalau Tirtus punya buku yang saya tulis, tolong lihat di sana. Bidang berunsur kayu dominan apa aja, itu yang harusnya dipilih. Sedangkan untuk istrinya, banyak bidang yang cocok untuknya. Yang penting, jangan ke bidang hardware dan permesinan begitu. Lain daripada mechanical electrical, istrinya ini cocok semua. Oke, siap. Tapi sayang kita pamitan dulu Pak Kang ini malam ini. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Kang ya, selamat malam. Sama-sama Juragan Harya Bima. Ya, senang berbicara dengan Anda. Tetapi lebih penting lagi kalau sahabat Sonora kita sukses semua dong ya. Amin. Oke Kita deh. semua. Jadi sukses juga buat Anda dan yang sedang bekerja di studio. Selamat malam juga, Gan.